بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، ونحن بين يدي قراءة كتاب مبارك ومؤلف قيم في توحيد الله عز وجل، الذي هو أجل المطالب وأعظم المقاصد على الإطلاق. أنبه عموم المستمعين إلى فائدة عظيمة لا بد من التنبه لها، ألا وهي أن دراسة التوحيد ومعرفته ينبغي أن تكون في ضوء الأدلة، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يتكلم في شيء من التوحيد إلا بالدليل، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتوحيد بين في الكتاب والسنة أتم بيان وأوفاه، وأهل العلم رحمهم الله تعالى اعتنوا عناية كبيرة ببيان التوحيد من خلال الأدلة، وأعني بالعلماء أهل السنة والجماعة الذين يبنون دينهم وعقيدتهم وأعمالهم على الدليل، كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتاب مبارك نفع الله سبحانه وتعالى به نفعا عظيما، وأفاد خلقا كثيرا ممن كتب الله سبحانه وتعالى هدايتهم وأراد بهم سبحانه وتعالى الخير، حيث إن هذا الكتاب من أحسن ما ألف في بابه وأجوده وأنفعه، لأن الشيخ رحمه الله تعالى وأجزل الله له الأجر والثواب قد أوضح في كتابه هذا المبارك التوحيد أتم إيضاح، بين التوحيد الذي أوجبه الله على العباد وخلقهم لأجل تحقيقه والقيام به. ولهذا المقصد بعث الله سبحانه وتعالى رسله الكرام وأنزل كتبه، وقد بين رحمه الله تعالى في هذا الكتاب أيضا ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر، كذلك ما ينافي كمال التوحيد الواجب من الشرك الأصغر والبدع، وما يفضي إلى ذلك ويؤدي إليه. فصار هذا المؤلف عظيما في بابه، نافعا غاية النفع في بيان التوحيد. ولهذا ينبغي معاشر المستمعين الكرام أن نولي هذا الكتاب عناية خاصة واهتماما كبيرا لما فيه من فائدة عظيمة في أجل المقاصد وأعظمها توحيد الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يجزي هذا الإمام خير الجزاء على ما أفاد وبين ونصح وأرشد، وجعل ذلك في موازين حسناته، ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين
وأن يمدنا بعونه وتوفيقه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh berkata, aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di hadapan pengajian untuk membaca kitab yang penuh berkah, kitab yang sangat baik tentang permasalahan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita tahu bahwasanya tauhid merupakan tujuan yang tertinggi, maksud yang paling mulia secara mutlak. Oleh karenanya Syekh ingin mengingatkan kepada seluruh para pendengar ya tentang suatu faedah yang sangat agung yang seorang harus mengerti akan faedah ini. Bahwasanya belajar tentang tauhid ya dan pembahasan tentang tauhid, untuk mengenal tauhid harus dibangun di atas dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh ada pembicaraan tentang sedikit pun tentang tauhid tanpa dalil, tidak boleh. Namanya bicara tentang tauhid harus dibangun di atas dalil. Oleh karenanya tauhid telah dijelaskan dengan sangat gamblang di Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah telah menjelaskan tauhid dengan secara gamblang. Dan para ulama telah memberi perhatian yang besar untuk menjelaskan tentang tauhid, yaitu melalui dalil-dalil, baik Al-Quran maupun dari Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya yaitu ulama ahlu sunnah wal jamaah, yang mereka membangun tauhid mereka di atas dalil. Dan kitab yang ada di hadapan kita ini adalah karya dari Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, merupakan kitab yang penuh berkah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kitab ini mendatangkan manfaat yang sangat besar, dan betapa banyak orang-orang mendapatkan faedah dari kitab ini, yang Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan mereka untuk mendapatkan faedah dari kitab ini. Allah menghendaki kebaikan bagi mereka. Dan kitab ini merupakan kitab yang terbaik yang ditulis tentang masalah tauhid. Kenapa? Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya semoga Allah memperbesar ganjaran yang Allah berikan kepada beliau, ya. Beliau telah menjelaskan dalam kitab beliau ini penjelasan tauhid yang sangat gamblang dan sangat jelas. Ya. Yaitu apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba, dan Allah menciptakan para hamba untuk bertauhid. Ya. Oleh karenanya, karena tauhid ini Allah Subhanahu wa taala ya mengutus para rasul, dan karena tauhid Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya. Selain menjelaskan tentang tauhid dalam kitab beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala juga menjelaskan tentang perkara-perkara yang bertentangan dengan tauhid, yang bisa menghilangkan tauhid, yaitu berupa syirik akbar, syirik besar, atau perkara-perkara yang bisa menghilangkan kesempurnaan tauhid seperti syirik kecil, syirik asghar maupun bid'ah-bid'ah, dan apa yang akibat dari timbulnya perkara-perkara ini. Oleh karenanya, jadilah kitab ini merupakan kitab yang sangat agung dalam pembahasannya, yang memberikan faedah yang sangat besar dalam menjelaskan tentang tauhid. Oleh karenanya, hendaknya kita memberi perhatian yang besar terhadap kitab ini, perhatian khusus untuk membahas, mempelajari kitab ini. Kenapa? Karena banyak sekali faedah yang besar yang terdapat dalam kitab ini. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan ganjaran yang besar kepada Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala atas apa yang telah beliau jelaskan, yang telah faedah yang telah beliau berikan. Beliau telah memberi nasihat dan beliau telah memberi pengarahan kepada umat ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan beliau ini menjadi pemberat timbangan kebaikan beliau. Dan kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi kepada kita manfaat, memberikan kita manfaat agar kita bisa mengambil faedah dari kitab ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan juga bisa melakukan amal yang saleh, mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar
dan juga maha mengabulkan permohonan hamba-hambanya. بدأ المصنف الإمام رحمه الله تعالى كتابه التوحيد بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا البدء فيه تأسي بكتاب الله عز وجل، وفيه تأسي بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والبسملة كلمة استعانة، والباء في بسم الله متعلقة بمحذوف، والمعنى بسم الله أكتب، طالبا عون الله سبحانه وتعالى وبركته وتوفيقه. وقوله رحمه الله كتاب التوحيد، أي هذا كتاب ألف لبيان التوحيد، وهو جامع للتوحيد وحقوقه ومكملاته والتحذير مما ينافيه ويقدح في أصله أو يقدح في كماله. ثم أخذ رحمه الله تعالى يسوق بعض الآيات في تقرير هذا الأمر، وأن التوحيد هو أعظم المقاصد وأجل الأهداف، لأجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب. فبدأ أول ما بدأ بقول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه الآية الكريمة معاشر المستمعين الكرام فيها أن الغاية التي خلق لأجلها الجن والإنس عبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه. فالله عز وجل خلق الخلق، خلق الإنس والجن من أجل أن يعبدوه، ومعنى إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون، فإن كل أمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيد. وقد دلت هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق عبثا تنزه وتقدس، ولا يتركهم سدى لا يؤمرون ولا ينهون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي لا يؤمر ولا ينهى، بل خلقهم سبحانه وتعالى ليعبدوه، وهو غني عن عبادتهم وغني عن أعمالهم، وهم فقراء إليه من كل وجه. Para pemirsa Radio TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membuka kitab tauhidnya dengan perkataan beliau Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membuka kitab beliau dengan mengucapkan bismillah adalah bentuk bertaasi, yaitu meneladani Al-Quran dan juga meneladani sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam meneladani Al-Quran dan juga meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bismillah atau al-basmalah merupakan kalimat al-isti'anah, yaitu perkataan yang menunjukkan permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bi dengan dalam kalimat bismillah berkaitan dengan suatu pekerjaan yang terhapuskan atau yang ditakdirkan. Ya, maksudnya tatkala kita Syekh mengatakan bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan nama Allah, dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka aku menulis. Ya, aku menulis kitab ini dengan mengharapkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna bismillah. Kemudian Syekh mengatakan kitabut tauhid. Kitabut tauhid, Syekh Muhammad bin Wahhab, Al-Imam Muhammad bin Wahhab mengatakan kitabut tauhid. Maksudnya yaitu kitab yang saya tulis ini dalam rangka untuk menjelaskan tentang tauhid. Oleh karena kitab ini
mengumpulkan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan tauhid, kemudian juga menjelaskan tentang hak-hak tauhid, dan juga memperingatkan tentang hal-hal yang bisa menafikan atau menghilangkan tauhid dari asalnya, dari pokoknya, ya, atau hal-hal yang bisa menghilangkan kesempurnaan tauhid. Setelah itu, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan beberapa ayat yang menjelaskan tentang perkara ini, tentang tauhid. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya telah memperingatkan bahwasanya tauhid merupakan a'zamul al-maqasid, tujuan yang paling agung. Ya, tujuan yang paling utama. Oleh karenanya, dikarenakan tauhidlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya. Karena tauhidlah Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Karena tauhidlah maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya. Adapun ayat yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ayat yang mulia ini ayat pertama yang dibawakan oleh Imam Muhammad bin Wahhab dalam kitab Tauhid. Ayat yang mulia ini menjelaskan bahwasanya tujuan diciptakannya manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak ada syarikat baginya dan meninggalkan seluruh peribadatan kepada selain Allah. Ini tujuan penciptaan manusia dan jin sebagaimana ditunjukkan ayat ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah semata, tidak berbuat syirik kepadanya dan meninggalkan seluruh peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menciptakan jin agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan makna firman Allah illa liya'budun, kecuali untuk mereka menyembahku, artinya illa liyuwahhidun, yaitu agar mereka mentauhidkan aku. Dan seluruh perintah dalam Al-Qur'anul Karim untuk beribadah artinya perintah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia begitu saja, ya, sia-sia, tidak diperintahkan, tidak dilarang, ya. Ayah sabul insanu ayyutraka sudah. Apakah seorang manusia menyangka dia akan dibiarkan begitu saja? La yunha wa la yu'mar, tidak diperintahkan dan tidak dilarang. Tetapi Allah menciptakan manusia dengan perintah dan larangan. Perintah untuk bertauhid dan larangan untuk melakukan kesyirikan. Oleh karenanya Allah menciptakan mereka untuk beribadah kepada Allah saja. Sementara padahal Allah Maha Kaya, tidak butuh dengan ibadah mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan amalan-amalan mereka. Dan seluruh mereka hamba-hamba Allah adalah fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala sisi. Qala rahimahullahu taala wa qawluhu وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. وهذه الآية فيها أن المقصد من بعثة الرسل عليهم صلوات الله وسلامه دعوة الناس إلى توحيد الله وإخلاص الدين له. فكل رسول بعثه الله إنما يدعو قومه لتوحيد الله وإخلاص الدين له. أن يعبدوا الله أي أخلصوا عبادتكم لله وأفردوه وحده بالعبادة واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد. والمراد بالطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. Kemudian Imam Muhammad bin Wahhab rahimahullah membawakan firman Allah berikutnya, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Yang artinya sungguh kami telah mengutus bagi setiap umat seorang rasul yang mereka menyeru kepada kaumnya, sembahlah Allah saja dan tinggalkanlah taghut. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan bahwasanya tujuan diutusnya para rasul, ya, maksud dari diutusnya para rasul adalah untuk menyeru kaumnya, menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan agar mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah semata dan meninggalkan taghut. Maka seluruh rasul yang Allah utus kepada umatnya, mereka menyeru kaumnya atau menyeru umatnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan agar memurnikan agama semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mereka berkata anibudullah. Anibudullah artinya sembahlah Allah saja. Ya, tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala. Wajtanibut taghut artinya tinggalkanlah para taghut. Dan taghut dalam bahasa Arab diambil dari kalimat tughyan, yaitu mujawazatul had, yaitu melampaui batas
melampaui batas. Adapun yang dimaksud dengan tagut yaitu seluruh perkara yang seorang hamba melampaui batas, ya, baik terhadap orang yang diikuti atau ditaati, ya, atau diibadahi. Ini adalah tagut, ada bentuk melampaui batas. Qala rahimahullah wa qawluhu wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa ma'na qadha rabbuk ay amara wa wassa wa awjab ala alsinati rusulihi alayhim salawatullahi wa salamuhu alla ta'budu illa iyyah ay an yu'bad wahdahu subhanahu wa ta'ala duna siwah. وهذا فيه أن توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له هو أعظم الواجبات وأهم المطالب، لأن هذه الآية ذكر فيها والآيات بعدها جملة من المطالب وبدأت بأهمها وأعظمها، إذ لا يبدأ إلا بالأهم. فهذا يدلنا على أن التوحيد هو أعظم المطالب وأجل المقاصد. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Wahab rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya Rabbmu telah memerintahkan atau berwasiat, ya, agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah semata, dan agar kalian berbakti dengan sebaik-baiknya kepada kedua orang tua kalian. Adapun makna firman Allah Subhanahu wa taala wa qadha rabbuk, artinya yaitu Rabbmu memerintahkan atau Rabbmu wasiatkan, ya, melalui lisan-lisan para rasulnya, ya, untuk agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kalian tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya tauhid Allah, mentauhidkan kepada Allah dan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala merupakan perkara yang terwajib, yang paling wajib, dan merupakan tujuan yang paling tinggi. Kenapa? Kalau kita perhatikan ayat ini, isinya Allah buka dengan bertauhid, kemudian Allah melanjutkan dengan wasiat untuk bertauhid, kemudian wasiat untuk berbakti kepada orang tua, dan beberapa perkara-perkara yang Allah perintahkan. Lalu Allah mulai dengan tauhid. Ya, ini menunjukkan bahwasanya tauhid merupakan perkara yang paling agung, yang paling utama, karena wasiat Allah dibuka dengan tauhid, dan tidaklah dibuka dengan yang pertama kecuali dengan wasiat yang paling agung. Qala rahimahullahu ta'ala wa qawluhu wa'budullah wa la tushriku bihi shay'an وبالوالدين إحسانا فيها أمر الله سبحانه وتعالى بعبادته وحده لا شريك له، لأنه سبحانه وتعالى وحده الذي تفرد بالخلق والرزق والإنعام، فوجب أن يفرد وحده تبارك وتعالى بالعبادة. فكما أنه لا شريك له في الخلق فكذلك لا شريك له في العبادة. يجب على العباد أن يعبدوه وحده سبحانه وتعالى لا يشركوا به شيئا. وقوله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا جمع بين ركني التوحيد، لأن التوحيد يقوم على ركنين: النفي والإثبات، لا إله إلا الله. وقد جمع الركنان في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فقوله اعبدوا الله هذا النفي، هذا الإثبات، وقوله ولا تشركوا به شيئا هذا هو النفي. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Wahab membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Yang artinya sembahlah Allah saja dan janganlah kalian berbuat syirik sama sekali, janganlah kalian mensekutukan Allah dengan suatu apapun. Wa bil walidaini ihsana. Dan hendaknya kalian benar-benar berbakti kepada kedua orang tua. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini juga memerintahkan untuk beribadah kepada Allah semata. Kenapa? Karena dialah Allah Subhanahu wa taala, ya, Maha Esa dalam menciptakan, Maha Esa dalam memberi rezeki, dan Maha Esa dalam memberi karunia. Maka wajib bagi para hamba untuk mengesahkan Allah dalam peribadatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dalam penciptaan, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah kepada para hamba. Tidak ada yang beri nikmat, anugerah kepada para hamba kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka
Allah lah juga Maha Esa dalam peribadatan. Maka para hamba tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka harus menyembah kepada Allah saja dan tidak boleh mensekutukan Allah sama sekali. Firman Allah Subhanahu wa taala, "U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan berbuat syirik. Dan ini merupakan penggabungan di antara dua rukun tauhid. Ya, karena kita tahu rukun tauhid dibangun di atas an-nafi wal itsbat. Ya, penafian dan penetapan, seperti kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. La ilaha illallah, la ilaha tidak ada sembahan adalah penafian. Illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala, inilah isbat, penetapan bahwasanya penyembahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam firman Allah ini, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, penetapan, wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan berbuat syirik sama sekali, jangan menyekutukan kepada Allah sesuatu apapun. قال رحمه الله: وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وهذه الآية بمعنى ما قبلها من آيات في بيان عظيم مكانة التوحيد ورفيع منزلته وأنه أجل المطالب وأوجب الواجبات وأعظم الفرائض. وقوله سبحانه: قل تعالوا، أي قل أيها النبي لهؤلاء المشركين الذين يعبدون مع الله غيره، تعالوا أي أقبلوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أي أقص وأخبركم بما حرمه ربكم عليكم حقا بالوحي المنزل عليه صلوات الله وسلامه عليه، ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا به شيئا، أي وصاكم ألا تشركوا به شيئا. وهذا هو المعنى، يكون المعنى حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك بالله. وهذا يفيدنا أن تجنب الشرك، تحقيق التوحيد، من أعظم الواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده، لأن الشرك أعظم المحرمات والتوحيد أعظم الواجبات. Kemudian Al-Imam Muhammad Al-Wahhab rahimahullah ta'ala membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a." Artinya, katakanlah, kemarilah kalian, aku akan bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian, ya, terhadap kalian, yaitu janganlah kalian berbuat syirik sama sekali kepada Allah. Para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga semakna dengan ayat-ayat sebelumnya, menjelaskan tentang agungnya tauhid dan bahwasanya tauhid merupakan tujuan yang paling utama, kewajiban yang paling wajib, ya. Di sini Allah berfirman, "Qul", yaitu wahai Nabi, katakanlah, ta'alu, katakanlah kepada orang-orang musyrikin yang mereka menyembah kepada selain Allah, kemarilah. Buat apa? Atlu alaikum, atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku membacakan kepada kalian apa yang Rabb kalian haramkan kepada kalian. Yaitu aku kabarkan kepada kalian tentang ayat yang diturunkan kepadaku yang Allah haramkan kepada kalian. Apa isinya? Alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah mewasiatkan kepada kalian jangan berbuat syirik sama sekali. Jadi harrama alaikum artinya ma wasakum bitarkih, yaitu Allah wasiatkan kepada kalian untuk kalian tinggalkan, yaitu janganlah kalian melakukan kesyirikan. Ini menunjukkan bahwasanya menjauhkan diri dari kesyirikan, ya, dan mentahqiq tauhid, mewujudkan tauhid merupakan perkara yang sangat wajib yang telah Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Karena tauhid adalah perkara yang paling agung dan kesyirikan merupakan dosa yang paling agung, yang paling besar. Tauhid adalah perkara yang sangat agung dan sebaliknya syirik merupakan dosa yang paling besar. قال رحمه الله تعالى: قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا الآية. وقوله من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، أي من أراد أن ينظر
إلى وصيته عليه الصلاة والسلام التي كأنها كتبت وختم عليها، فلم يتغير فيها شيء ولم يبدل فيها شيء. فعليه بأن يقرأ هذه الآيات الثلاث: قل تعالوا أتم ما حرم ربكم عليكم، إلى تمام الآية في قوله وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Wahab membawakan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang beliau berkata, "Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin, barang siapa hendak melihat kepada wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, allati alaihi khatamuhu, yang di mana tertulis pada artinya adalah penutupan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tertulis pada cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bacalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, tadi ayat yang telah kita bacakan, yaitu ta'alau, ya, atlu alaikum ma harrama rabbukum alaikum, ya, kemarilah aku akan bacakan kepada kalian, yaitu ayat-ayat yang di mana Allah harapkan kepada kalian tentang syirik dan yang lainnya, sampai firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Maksud dari kalimat perkataan Ibnu Mas'ud, barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penutup wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu seakan-akan Ibnu Mas'ud mengatakan inilah wasiat Nabi yang terakhir, ya, sebagai penutup. Ya, sebagai penutup wasiat Nabi yang terakhir, yang kalau ini merupakan wasiat Nabi yang terakhir, maka tidak akan berubah dan tidak akan diganti. Wasiat tersebut isinya adalah tauhid. Ya, alla tusyriku bihi syai'a, janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah wasiat Nabi sampai pada ayat yang terakhir, yaitu dan inilah jalanku, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, ini adalah jalanku maka ikutilah, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak sehingga bisa membuat kalian tersesat dari jalan yang lurus. Qala rahimahullahu taala wa 'an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. هذا الحديث معاشر المستمعين الكرام فيه بيان ما سبق من أهمية التوحيد وعظيم مكانته، وأنه حق الله سبحانه وتعالى على عباده. وقد أخرج النبي عليه الصلاة والسلام هذا البيان بصيغة الاستفهام أتدري يا معاذ، ليكون ذلك أوقع في النفس وأبلغ في الفائدة. وحق الله على العباد هو ما يستحقه عليهم من عبادته التي خلقهم سبحانه وتعالى لأجلها. وأما حق العباد على الله فهو حق أوجبه على نفسه لم يوجبه عليه أحد تفضلا منه وإنعاما وتكرما. وقول معاذ قلت الله ورسوله أعلم، هذا فيه حسن الأدب من المتعلم، وأنه من سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يوحدوه بالعبادة ويفردوه ويجانبوا الشرك كله، كثيره وقليله، كبيره وصغيره. حق الله على العباد أن يعبدوه
ولا يشرك به شيئا، أي شيء من الشرك، لا قليل ولا كثير. قال وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذا كما تقدم حق أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه تفضلا وتكرما، أن لا يعذب من يعبده ويخلص عبادته لله، لا يشرك بالله سبحانه وتعالى شيئا. وقوله قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس، أي بهذه الفضيلة العظيمة للتوحيد وفضل من تمسك به عند الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه أن التوحيد هو أعظم الأمور وأجلها وعظم فضله ورفيع مكانته. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس، قال لا تبشرهم فيتكلوا، وهذا فيه جواز كتمان العلم للمصلحة. وهذا الكتمان ليس لشيء من الأحكام أو الفرائض، وإنما في باب الفضائل، فضائل الأعمال وثواب العمل. قال لا تبشرهم فيتكلوا، أي يتكلوا على هذا الفضل العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى للتوحيد وأهله. Para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan suatu hadis yang sangat agung, yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin." Suatu hari aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor himar, itu seekor keledai. Faqala li, maka Rasulullah SAW berkata, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hamba dan apakah hak para hamba terhadap Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka aku berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi SAW menjelaskan, haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, yaitu hak Allah terhadap para hamba, yaitu agar mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyrik bihi syai'a, dan hak hamba terhadap Allah yaitu Allah tidak akan mengazab seorang yang tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan sebagaimana perkara yang telah kita jelaskan lalu tentang keagungan tauhid. Ya, bahwasanya tauhid merupakan hak Allah terhadap para hambanya. Ya, tauhid merupakan hak Allah terhadap para hambanya, dan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ingin menjelaskan tentang agungnya hak Allah kepada para hamba, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan metode tanya jawab. Ya, maka beliau berkata, "Ya Mu'adz, atadri, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa itu hak hamba, hak Allah terhadap para hamba dan hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala?" Dengan metode tanya jawab ini lebih mengena dalam hati Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, dan lebih faedahnya lebih tertancap dalam dada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Maka Nabi bertanya, "Haqqullah 'alal ibad, tahukah engkau apa itu hak Allah terhadap para hamba?" Ya, maksudnya itu Allah mewajibkan pada para hamba untuk melakukannya kepada Allah, karena itu adalah hak Allah. Allah telah menciptakan mereka, maka Allah punya hak atas mereka, yaitu mereka harus beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sama sekali. Adapun hakul ibad Allah, adapun hak para hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu hak yang Allah wajibkan kepada dirinya. Tidak ada yang mewajibkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah mewajibkan hal ini kepada Allah sendiri. Kenapa? Karena Allah ingin berikan karunia, Allah memberikan nikmat kepada para hamba, dan karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Mu'adz tidak mengetahui hak Allah terhadap hamba dan hak hamba terhadap Allah, maka Mu'adz berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ini merupakan adab yang indah dari Mu'adz bin Jabal, dan ini merupakan pelajaran bagi siapa saja, bahwasanya jika dia tidak mengetahui tentang jawaban sesuatu, maka hendaknya dia mengatakan Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah SAW akhirnya menjelaskan haqqullah 'alal ibad, hak Allah terhadap para hamba,
yaitu ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hendaknya mereka mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa la yusyriku bihi syai'a, yaitu mereka menjauhi segala bentuk kesyirikan, baik kesyirikan yang besar maupun kesyirikan yang kecil, baik kesyirikan yang banyak maupun sedikit kesyirikan, sedikit pun jangan didekati. Ini adalah hak Allah terhadap para hamba. Adapun hak hamba terhadap Allah, ya sebagaimana telah lalu penjelasannya, yaitu hak yang Allah wajibkan kepada dirinya sendiri. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa mewajibkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah mewajibkan dirinya untuk berbuat baik kepada para hambanya yang tidak berbuat syirik, maka Allah tidak akan mengadabnya sama sekali. Dengan cara dia tidak berbuat syirik sama sekali, Allah memberikan hak ini kepada mereka karena karunia Allah Subhanahu wa taala dan karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Mu'adz bin Jabal setelah mendengar penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia berkata, "Afala ubashirun nas ya Rasulullah, apakah saya sampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang tentang keutamaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat syirik sama sekali." Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan, "La tubashirhum fayattakilu." Ya, janganlah engkau mengabarkan kepada mereka tentang keutamaan berpegang teguh dengan tauhid, jangan kabarkan kepada mereka. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan fayattakilu, nanti mereka akan bersandar. Mereka akan bersandar dengan keutamaan ini dan akhirnya tidak melakukan amalan. Di sini dalil bahwasanya boleh seseorang menyembunyikan sebagian ilmu, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada Mu'adz, tidak perlu dikabarkan kepada orang-orang, khawatir mereka bersandar kepada keutamaan tauhid dan lupa untuk beramal. Ya, tapi ingat, yang diperbolehkan untuk disembunyikan adalah yang berkaitan dengan fadail, tentang keutamaan, bukan tentang hukum dan amal. Ya, kalau masalah hukum, ya masalah amal-amal tertentu, maka tidak boleh disembunyikan. Tetapi yang dimaksud adalah kalau ada keutamaan-keutamaan tertentu yang bisa membuat orang salah paham, akhirnya bertawakal atau bersandar kepada amal keutamaan tersebut dan lupa untuk beramal, maka ini yang boleh disembunyikan. حاصل القول في هذه الخطبة التي بدأ بها رحمه الله والمقدمة التي استهل بها كتابه التوحيد، وهي في جملتها آيات كريمات، وختم بحديث معاذ، وقد اشتملت جميع هذه النصوص في مضمونها عظم شأن التوحيد، على بيان عظم شأن التوحيد، وأنه أعظم المطالب وأجل المقاصد، وأنه الغاية التي خلق الخلق لأجلها، ولأجلها أرسل الرسل الكرام عليهم صلاة الله وسلامه، وهو أهم الواجبات الدينية، وبه يبدأ قبل غيره، وهو أيضا حق الله على عباده، وهو حق واجب، بل هو أوجب الحقوق وأعظمها على الإطلاق. وهذا كله يبين لنا معاشر المستمعين الكرام مكانة التوحيد ومنزلته العلية، وأنه من الدين كالأصول للأشجار وكالأساس للبنيان، فكما أن الأشجار لا تقوم إلا على أصولها والمباني لا تقوم إلا على أعمدتها، فدين الله سبحانه وتعالى لا يقوم إلا على التوحيد. جعلنا الله من أجله وثبتنا عليه وأصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. Para misi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari pembukaan kitab tauhid dan penyampaian di awal dari kitab tauhid ini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yaitu beliau ingin menjelaskan tentang keagungan tauhid, ya, di mana beliau buka dengan beberapa ayat, kemudian beliau tutup dengan hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu yang tadi telah kita sampaikan, yang semua dalil-dalil ini baik Al-Qur'an maupun hadis, ayat-ayat menjelaskan tentang agungnya tauhid, bahwasanya tauhid merupakan tujuan yang paling utama, bahwasanya tujuan diciptakan makhluk adalah untuk tauhid, dan bahwasanya Allah mengutus para rasul adalah juga untuk tauhid. Oleh karenanya tauhid merupakan kewajiban agama yang paling utama, ya, dan dia adalah yang harus didahulukan daripada yang lainnya. Dan tauhid merupakan hak Allah terhadap para hamba, dan dia merupakan kewajiban yang paling terwajib secara mutlak. Ya, oleh karenanya kedudukan ayat-ayat ini semua menjelaskan tentang keagungan tauhid. Ya, dan kita tahu bahwasanya tauhid, di kedudukan tauhid dalam agama ibarat seperti akar pada pohon.
atau seperti pondasi terhadap bangunan. Ya, kalau pohon tanpa akar, maka itu tidak ada pohon tanpa akar. Pohon tidaklah terbangun kecuali di atas akar, dan bangunan tidak mungkin terbangun kecuali di atas pondasi. Demikian juga agama tidak mungkin terbangun kecuali di atas tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk ahli tauhid, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menegarkan kita di atas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Akhi Ihsan hafizahullah taala. Jazakumullah khairan Fadilatul Syekh dan Al-Ustaz Abu Nusin Firanda hafizahullah wa ta'ala telah menterjemahkan, dan laqad hana waqtu salat maghrib narju min fadilatikum al-ikhtitam. في ختام لقائنا هذا أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذا الدرس في كتاب التوحيد، وأن ينفعنا به، وأن يوفقنا لحسن الاستفادة، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Di penghujung pengajian kita pada kesempatan kali ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dalam pengajian kita ini, dan agar Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan kita mengambil manfaat dari pengajian kita ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengambil faedah dengan yang terbaik dari buku kitab tauhid ini. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengabulkan permohonan hambanya. Sampai berjumpa di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.